Aku pikir pernikahan ini akan menjadi awal yang indah. Tapi sejak hari pertama, keluargaku, terutama ibuku, selalu dipandang rendah oleh keluarga istriku. Mereka menganggap ibuku tak lebih dari orang kampung miskin yang tak pantas duduk sejajar dengan mereka. Aku hanya bisa diam, mencoba menjaga perdamaian. Namun, hidup punya caranya sendiri membalikkan keadaan. Saat bisnis keluarga istriku hancur akibat skandal besar, mereka berharap uluran tangan dari semua kenalan kaya mereka. Sayangnya, semua menutup pintu. Justru ibuku, yang selama ini mereka caci, menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Warisan besar, garis keturunan bangsawan, dan koneksi luas yang tak pernah kami pamerkan, semua akhirnya terungkap. Saat itu, bukan hanya rasa malu yang mereka telan, tapi juga penyesalan yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku ingat betul hari itu, hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Hari ketika aku akhirnya bisa menikah dengan perempuan yang kucintai, Melissa. Kami telah bertahun-tahun bersama, dan hari itu, aku percaya, adalah puncak dari segala perjuangan dan harapan kami. Kami mengadakan pernikahan megah di sebuah gedung besar. Tempat yang penuh dengan para tamu yang datang dari berbagai kalangan. Kerabat, teman-teman, kolega bisnis, dan tentu saja, keluarga besar Melissa. Namun, meskipun acara berjalan dengan lancar, ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, tapi begitu terasa bagi aku. Sesuatu yang mencubit, mengganggu, dan membuat perasaan ini tak bisa tenang. Itu adalah tatapan dari keluarganya, terutama ibunya, mertua yang selalu merasa dirinya lebih tinggi, lebih terhormat, lebih sempurna daripada siapapun. Aku bisa melihat itu jelas di wajahnya, dalam setiap gerak tubuhnya. Aku tahu pernikahan kami tidak sepenuhnya disetujui oleh mereka. Mereka selalu menganggap aku sebagai orang yang biasa, yang hanya datang dari keluarga sederhana, dengan pekerjaan yang biasa saja. Berbeda dengan Melissa, yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Aku sudah lama terbiasa dengan sikap mereka yang selalu merendahkan ibuku. Namun, hari itu, di hadapan ratusan tamu, mereka tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaan mereka terhadap kehadiran ibuku di antara mereka. "Mas, kamu lihat itu?" bisik Melissa pelan saat kami sedang berdansa di tengah ruangan, diiringi lagu yang penuh harapan. Aku menatapnya sejenak, mencoba mencari tahu apa yang dimaksudnya. Mataku kemudian jatuh pada ibuku yang sedang berdiri di sisi ruangan. Wajahnya tampak tegang, meskipun ia tersenyum. Senyum yang kukenal. Senyum yang selalu ia pakai saat ia merasa tak enak badan, saat ada yang membuatnya tidak nyaman. "Iya, aku lihat. Mereka..." Suaraku tertahan. Aku tak ingin membahasnya di depan tamu yang datang untuk merayakan kebahagiaanku. Aku tahu Melissa merasa cemas, seperti biasa, dengan sikap keluarganya terhadap ibuku. Tapi mereka bisa menahan diri, kan? Jangan khawatir. Melissa mengangguk pelan, tapi aku tahu, dalam hatinya, dia tidak merasa tenang. Sama seperti aku. Aku tahu betul betapa ibuku merasa terasingkan di tengah keluarga besar Melissa. Keluarga yang seolah-olah memandang rendah segala hal yang berasal dari keluarga kami. Mereka tidak pernah menganggap ibuku sebagai bagian dari mereka, meskipun ibuku selalu berusaha untuk bersikap biasa saja. Namun, aku bisa melihat tatapan mereka dengan jelas. Itu bukan hanya tatapan ketidaksukaan. Itu adalah tatapan yang penuh dengan penghinaan. Mereka menganggap ibuku tidak pantas ada di antara mereka. Mereka tidak pernah mengerti mengapa ibuku, dengan latar belakang yang sederhana, memilih hidup seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa ibuku memiliki lebih banyak daripada yang mereka pikirkan. Tapi ibuku tidak pernah membicarakan itu. Ia lebih memilih diam, menjalani hidup sederhana tanpa harus pamer harta. Di tengah pesta yang penuh dengan tawa dan canda, ada satu hal yang aku tak bisa hilangkan dari pikiranku. Itu adalah tatapan sinis dari ayah Melissa, yang berdiri di ujung ruangan, memandang ibuku dengan sorot mata yang penuh dengan keraguan. Aku tahu, tatapan itu bukan hanya soal ketidaksetujuannya terhadapku, tapi juga tentang ibuku.
Bagaimana mereka melihat ibu sebagai orang yang tak pantas berada di sana, di tengah-tengah mereka yang kaya dan terhormat. Bu, jangan terlalu memikirkan mereka, kataku pelan, ketika aku akhirnya mendekati ibuku yang sedang berdiri sendiri di sudut ruangan. Ibuku menoleh kepadaku dengan senyuman yang tidak tulus. Aku baik-baik saja, Nak. Jangan khawatirkan aku. Aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ibuku selalu berusaha menutupi segala perasaan sakitnya. Tapi aku bisa melihat ada luka di matanya. Luka yang sulit untuk diungkapkan. Meskipun ia selalu menyembunyikannya. Di balik senyum yang tenang. Apa mereka masih saja begitu? Tanya ibuku, tanpa melihat ke arah keluarga Melissa yang sedang duduk-duduk di meja tamu. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Mereka masih tidak bisa menerima kehadiranmu, Bu, jawabku akhirnya. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga kita. Ibuku mengangguk pelan, dan aku bisa merasakan betapa besar usahanya untuk tidak menangis. Namun, aku tahu, meskipun ia mencoba tersenyum, hatinya teriris. Mereka tidak pernah berhenti merendahkannya, bahkan pada hari yang supposed to be our happiest day. Pesta terus berlangsung, tetapi bagiku, suasananya tidak lagi terasa seperti perayaan. Semua terasa hampa. Setiap tawa, setiap tepukan tangan, bahkan setiap sambutan dari teman-teman dan keluarga, terasa seperti kebohongan yang hanya menambah beban di hatiku. Aku ingin melawan, ingin membela ibuku, namun aku merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Malam itu, ketika aku kembali ke kamar pengantin, Melissa sudah berada di sana, menunggu dengan ekspresi yang campur aduk. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, mencoba menyentuh bahuku dengan lembut. Aku hanya bisa mengangguk. "Aku baik-baik saja," jawabku, meskipun aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Melissa menatapku, tampak khawatir. "Aku tahu kamu marah, tapi kita harus bisa sabar. Mereka, keluargaku, kamu tahu itu. Aku ingin kamu bisa lebih sabar, lebih menerima mereka." Senyumanku kali ini terasa lebih pahit. "Aku sudah sabar, Melissa, tapi sabar itu ada batasnya. Keluargamu, mereka tidak pernah mau menerima kita apa adanya." Melissa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku tahu bahwa ini baru permulaan dari segala hal yang harus kami hadapi bersama. Dan saat itu, aku merasa seolah-olah aku harus memilih. Aku harus memilih antara menjaga ibuku atau terus hidup dalam bayang-bayang keluarga Melissa yang selalu merendahkan kami. Setiap kali ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga Melissa, aku merasa seperti berada di medan perang yang tak terlihat. Hanya saja kali ini, medan perangnya adalah meja makan yang terisi dengan makanan mewah, minuman anggur, dan tawa-tawa yang seolah tak ada beban. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku. Dan itu adalah ibuku. Setiap acara keluarga Melissa selalu dimulai dengan suasana yang hangat, penuh obrolan ringan, seolah-olah kami semua adalah keluarga yang erat. Tapi, aku tahu, itu hanya topeng. Di bawah permukaan itu, ada pandangan sinis, sindiran halus, dan komentar-komentar pedas yang mengarah kepada ibuku. Entah bagaimana, mereka selalu berhasil menutupinya dengan senyuman, tapi aku tahu betul apa yang mereka pikirkan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, kami berkumpul di rumah orang tua Melissa. Aku duduk di sebelah ibuku, berusaha memberikan kenyamanan, sementara Melissa duduk di sebelah ibu dan ayahnya, berbicara dengan mereka tentang rencana bisnis keluarga. Aku selalu merasa terasing dalam suasana seperti itu, tapi aku mencoba untuk tetap tenang, mengingat betapa pentingnya peran ibuku dalam hidupku. "Melissa, ceritakan dong tentang rencana kalian ke luar negeri," kata ibu Melissa, dengan senyuman lebar yang hampir tidak bisa disembunyikan. "Kalian sudah cukup lama berencana, ya?" Melissa tersenyum, tapi aku bisa melihat tatapan matanya yang mencoba menghindari ayahnya. "Iya, Bu. Rencananya sih setelah acara ini selesai, kami akan mulai mencari tempat di luar negeri yang bisa mendukung bisnis keluarga." Jawabnya sambil menatapku sejenak,
seolah meminta dukunganku. Namun, meskipun Melissa berusaha menjaga percakapan, tetap ringan. Aku tahu bahwa tidak semua orang di ruangan itu merasa senang. Tatapan mata Ibu Melissa tetap menusuk, dan aku bisa merasakan bagaimana bibirnya menyeringai, walaupun hanya sebentar. Aku ingin mengatakan sesuatu, melawan semua itu, tapi aku tahu kalau aku melakukannya, itu hanya akan memperkeruh suasana. "Ah, itu ide yang bagus, Melissa," kata ayah Melissa dengan suara beratnya. "Tapi kamu harus ingat, jika kita punya darah bangsawan, kita harus tetap menjaga nama baik keluarga. Tidak bisa sembarangan." Aku menahan napas. Darah bangsawan. Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk. Aku tahu ibuku merasa tersinggung mendengarnya, meskipun dia tak mengatakan apa-apa. Aku bisa melihat bibirnya bergetar sedikit, tapi dia menahan diri untuk tetap tenang. Bagaimanapun, ibuku sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Aku menoleh ke ibuku, mencoba memberikan dukungan dengan senyuman. Namun senyuman itu segera menghilang ketika aku mendengar suara Ibu Melissa lagi. "Mungkin kita bisa meminta ibu untuk datang ke acara ini lebih sering ya, supaya keluarga kita lebih bisa dikenal dengan baik di kalangan sosialita." Seketika, seluruh ruangan terasa sunyi. Kalimat itu, meskipun terdengar halus, mengandung penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Semua orang terdiam, dan aku bisa merasakan mataku terbakar. Melissa yang duduk di sebelahku menundukkan kepala, jelas terlihat cemas. Aku menatap ibuku yang hanya tersenyum tipis, mencoba menahan perasaan. "Terima kasih, Bu, tapi ibu saya lebih memilih untuk menjaga hidup sederhana," jawabku, pelan, berusaha mengalihkan perhatian. "Kami sudah cukup bahagia dengan cara kami." Tapi ucapan itu jelas tidak cukup untuk menutupi ketegangan yang terbangun di antara kami. Ibu Melissa tetap menyeringai, menyembunyikan ketidaksukaannya di balik senyuman kaku. Aku tahu, meskipun dia tidak mengatakannya, dia menganggap ibuku tidak pantas ada di sini, di tengah-tengah keluarga yang begitu terpandang dan kaya. "Ibu selalu begitu, kan?" Melissa berbisik padaku saat kami berdua beranjak menuju dapur untuk mengambil minum. "Selalu memandang rendah kita, tapi aku tak tahu harus bagaimana lagi, sayang. Mereka orang tuaku, aku tak bisa terlalu melawan." Aku menatapnya dengan ragu. "Aku tahu kamu harus menjaga hubungan itu, Melissa. Tapi aku juga tak bisa terus diam. Ini bukan hanya tentang ibuku, ini tentang aku dan kamu juga. Kenapa mereka selalu begitu?" Melissa menghela napas, matanya memerah. Aku tahu, sayang. Aku hanya takut kalau aku berusaha terlalu keras, semua akan berakhir buruk. Aku tahu dia berusaha untuk bersikap seimbang, tapi semakin lama, aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kami. Ketegangan di antara keluargaku dan keluarganya semakin terasa. Malam itu berlanjut dengan obrolan ringan yang terasa semakin canggung. Setiap tawa, setiap pujian yang diberikan kepada Melissa, terasa seperti penghinaan bagi ibuku. Aku tahu, di dalam hatiku, ini bukan hanya soal perbedaan status sosial, ini soal cara mereka memandang kami. Mereka merasa ibuku tidak layak berada di antara mereka, hanya karena asal-usulnya yang sederhana. Saat pesta berakhir dan keluarga Melissa mulai pulang satu persatu, aku bisa merasakan bagaimana suasana hatiku menjadi semakin gelap. Aku menatap ibuku yang sedang mengemas barang-barangnya. Senyumnya yang dipaksakan semakin terasa palsu. Tanpa berbicara, aku mendekatinya. "Ibu, jangan pikirkan mereka. Kita baik-baik saja, kan?" Kataku dengan suara pelan, mencoba memberi penghiburan. Ibuku menoleh, matanya terlihat berkaca-kaca. "Nak, aku tidak pernah meminta lebih. Cuma, aku tidak tahu kenapa mereka selalu merasa lebih tinggi. Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan tenang. Tapi aku lihat, setiap kali kita datang, selalu saja ada yang membuat hati ini terasa berat." Aku merasakan dadaku sesak. "Ibu, aku akan selalu di sini. Kita hadapi semuanya bersama." Kami berdua terdiam, hanya mendengarkan suara langkah kaki yang menjauh.
Saat itu aku merasa seperti sudah tidak ada tempat lagi bagi ibuku di dunia ini selain di sisiku. Dunia yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan, yang tak pernah bisa menerima kehadiran orang yang dianggap berbeda. Hari-hari semakin terasa berat. Sejak pernikahan kami, aku merasa seperti berada di tengah dua dunia yang saling bertentangan. Dunia keluargaku yang sederhana, yang selalu berpegang pada nilai-nilai kesederhanaan dan kasih sayang, dan dunia keluarga Melissa yang penuh dengan kesombongan, prestis, dan segala macam simbol kekayaan. Aku, di tengah-tengahnya, mulai merasa terjepit. Istriku, yang dulu kuanggap sebagai orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia materialistik itu, perlahan mulai berubah. Dia bukan lagi Melissa yang dulu, perempuan yang begitu dekat dengan ibuku, yang selalu mendengarkan dan menghargai apa yang ibu katakan. Kini, dia mulai ikut terbawa arus dunia yang selalu memandang rendah asal-usul ibuku. Sore itu, aku pulang, lebih awal dari kantor. Di luar hujan rintik, membuat udara di dalam rumah terasa dingin meskipun pemanas ruangan menyala. Aku masuk ke dalam dan mendapati Melissa duduk di ruang tamu, sedang berbicara dengan ibunya lewat telepon. "Jangan terlalu keras, sayang. Kamu harus bisa menempatkan diri di keluarga Melissa," kata ibu Melissa di telepon. "Kamu tidak ingin nanti ada masalah besar hanya karena perbedaan status." Aku mendengar percakapan itu dengan jelas. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk ke dalam hatiku. Aku tahu, Melissa lebih mendengarkan kata-kata ibunya daripada aku. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku merasa dia mulai berpikir bahwa keluargaku, terutama ibuku, tidak cukup layak untuk mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Melissa menutup telepon dan menatapku dengan senyum yang terasa dingin. "Sayang, aku tahu kamu kecewa dengan cara orang tua kita bersikap, tapi kita harus lebih bijak menghadapi mereka. Aku tak ingin masalah ini berlarut-larut." Aku berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. "Bijak? Apa maksudmu dengan bijak? Menuruti semua kemauan mereka dan mengorbankan ibuku begitu saja?" Melissa menghela napas. "Kamu tahu kan, aku tidak bisa memilih keluarga, dan aku juga tidak ingin kita terjebak dalam perseteruan yang tak ada habisnya. Kamu dan ibumu harus belajar untuk menyesuaikan diri." Kata-kata itu bagaikan bola batu yang dilemparkan ke wajahku. Melissa yang dulu selalu berada di pihakku, yang selalu berusaha memahami kesulitan ibuku, kini perlahan-lahan mulai terpengaruh oleh dunia keluarganya yang penuh dengan kekayaan dan gengsi. Aku merasa kesal, bingung, dan mulai meragukan hubungan kami. "Jadi, aku dan ibuku harus menyesuaikan diri, ya?" tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. "Karena kita ini dianggap tak cukup baik, tak cukup pantas." Melissa terdiam. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang tak nyaman, namun dia hanya menunduk. Aku tahu dia terjebak di antara kedua dunia ini. Dunia keluarga yang memandang remeh ibuku, dan dunia keluargaku yang menuntut agar dia tetap menjadi dirinya yang dulu, tidak terpengaruh. Aku merasa seperti seorang asing di rumahku sendiri. Rumah yang aku bayangkan sebagai tempat yang penuh kedamaian, kini berubah menjadi medan perasaan yang membingungkan. Ada rasa kesepian yang kian mendalam, meskipun aku berada di antara orang-orang yang seharusnya aku cintai. "Ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu, Melissa," kataku, mencoba meredakan perasaan yang terus menggelegak. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kenapa kamu lebih memilih menjaga hubungan dengan orang tuamu yang selalu merendahkan kami?" Melissa menatapku dengan tatapan yang lebih tajam. "Aku mengerti, sayang. Tapi kamu tidak bisa terus-menerus berperang dengan mereka. Kita tidak bisa mengubah mereka, dan kita juga tidak bisa terus hidup dalam kemarahan." Aku merasa seperti seseorang yang sedang tenggelam, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Aku melihat wajah Melissa, yang dulunya penuh dengan kasih, sayang dan pengertian, kini terlihat semakin asing. Apakah aku benar-benar mengenalnya? Jadi menurutmu, kita harus diam saja, membiarkan mereka terus merendahkan kita? Tanyaku, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. "Aku tidak bisa begitu, Melissa." Melissa berdiri dan menghampiriku.
Dia meraih tanganku, mencoba menenangkanku. Namun aku merasa seperti ada tembok besar yang membatasi kami. Sayang, aku tahu kamu marah. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi kalau kita terus-terusan terjebak dalam kebencian dan perasaan ini, apa yang akan kita dapatkan? Aku melepaskan tanganku dari genggamannya. Aku tidak tahu, Melissa. Aku hanya merasa kita semakin jauh. Aku merasa ibuku sudah cukup sabar menghadapi semua ini, tapi kamu malah semakin menjauh darinya. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Aku berbalik meninggalkan ruang tamu. Langkahku berat, pikiranku semakin kacau. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Aku mencintai Melissa, tapi aku juga mencintai ibuku. Dan kini, aku merasa seperti harus memilih di antara keduanya, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerjaku, mencoba menenangkan pikiran. Di luar, hujan mulai deras turun, dan suara gemuruh petir semakin dekat. Aku menatap layar, laptop yang tidak kubuka sama sekali. Semua hal yang terjadi seakan berputar-putar di kepalaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan kami? Apakah aku salah karena terlalu mempertahankan ibuku? Ataukah aku yang terlalu keras kepala? Aku merasa hampa. Hanya suara hujan yang terdengar, memenuhi ruang ini, seolah mewakili kekosongan yang ada di hatiku. Sejak pernikahan ini, aku merasa semakin terjepit, semakin kehilangan arah. Dunia keluargaku dan dunia keluarga Melissa semakin bertabrakan, dan aku terjebak di tengahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Hari itu, seperti biasa, keluarga Melissa mengadakan pertemuan di rumah besar mereka. Aku sudah bisa menebak suasananya, penuh dengan pembicaraan tentang bisnis, investasi, dan tentu saja, kekayaan yang mereka pamerkan dengan begitu bangga. Entah kenapa, aku selalu merasa tak nyaman berada di sana. Ada sesuatu yang terasa tidak adil, meskipun mereka semua tersenyum lebar dan berbicara dengan sangat santai. Semua itu seperti topeng. Di balik senyum mereka, ada kesombongan yang jelas, terpancar. Melissa, yang biasanya penuh perhatian, terlihat begitu ceria. Dia sepertinya menikmati setiap momen di tengah keluarganya, yang penuh dengan kekayaan dan koneksi tinggi. Keluarga Melissa memang tak pernah ragu untuk menunjukkan seberapa sukses mereka. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga terhubung dengan orang-orang berpengaruh yang seringkali mereka sebutkan dalam percakapan mereka. Aku duduk di sofa, memandangi ibuku yang duduk di sebelahku. Aku bisa melihat betapa ia berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang terluka. Ibuku selalu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum, bahkan ketika semua orang di ruang itu berbicara dengan nada sinis tentang kehidupan sederhana yang kami jalani. Di tengah perbincangan hangat tentang investasi properti yang melibatkan sejumlah orang terkenal, ibu mertua Melissa, ibu dari Melissa, dengan angkuhnya menyebutkan beberapa nama besar yang mereka kenal. Ah, itu kan teman lama kami. Kami berteman dengan orang-orang hebat. Kalau mereka tahu proyek ini, pasti langsung investasi besar, kata ibu Melissa sambil tertawa lebar. Kami memang tidak pernah kekurangan koneksi. Aku melihat ibuku menunduk, berusaha untuk tetap tenang. Ada perasaan sakit yang bisa aku rasakan di matanya. Ibuku mungkin tidak tahu banyak tentang dunia bisnis, tidak memiliki koneksi seperti mereka, tapi satu hal yang pasti. Ibuku adalah orang yang selalu mengutamakan kejujuran dan kasih sayang, sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Saya cuma ingin anak saya bahagia, ujar ibuku dengan lembut, namun suaranya agak gemetar. Dan saya berharap keluarga Melissa bisa menerima kami apa adanya. Mertuaku tersenyum dengan ragu, tampaknya tidak tahu bagaimana merespons. Tentu semuanya akan baik-baik saja, jawabnya dengan nada agak dingin. Tapi, begitulah hidup. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih baik. Aku merasa perasaan cemas mulai menyeruak di dalam dadaku. Kata-kata itu seperti cambuk yang mengarah ke ibuku, meskipun ibuku hanya membalasnya dengan senyum. Mertua Melissa, terutama ibunya, selalu berkata hal-hal seperti itu, seolah-olah mereka bisa mengubah dunia hanya dengan koneksi mereka.
Melissa yang duduk di sisi lainnya tidak berkata apa-apa. Aku tahu dia berusaha untuk tidak memilih sisi, namun aku bisa melihat bahwa dia lebih nyaman berada di dunia keluarganya yang penuh kemewahan dan pujian. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, seolah ia membiarkan ibuku dan keluargaku menyerap semua penghinaan ini. Aku menggigit bibir. Perasaan marah yang selama ini terpendam kembali muncul. Aku berusaha menenangkan diriku, tapi rasanya semakin sulit. Ketika keluarga Melissa berbicara tentang koneksi mereka yang luar biasa, aku hanya bisa berpikir, apa yang sebenarnya mereka banggakan? Kekayaan yang mereka dapatkan dengan cara apa? Dan ibuku, dengan segala kesederhanaannya, memiliki lebih banyak hal yang mereka tak bisa pahami. Aku mencoba untuk tetap bersikap tenang. Melissa, mungkin kita harus memikirkan cara agar keluarga kita bisa lebih sering bertemu. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan, kan? Kataku, mencoba merubah topik. Melissa mengangguk tanpa ekspresi, sepertinya tidak terlalu tertarik. Aku tahu, meskipun dia terlihat baik-baik saja, ada sesuatu yang mulai merenggang di antara kami. Aku bisa merasakan adanya ketidaknyamanan yang tumbuh di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang keluarga kami? Namun, ibuku hanya mengangguk pelan. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong. Tidak apa-apa, nak. Saya sudah terbiasa dengan semua ini, katanya dengan suara lembut. Aku menoleh ke arah ibuku. Dalam diam, ia menyimpan banyak luka yang tidak pernah ia ungkapkan. Setiap kali ada penghinaan halus yang mengarah pada kami, ia selalu diam. Sejak aku kecil, ibuku mengajarkan untuk tidak membalas perkataan buruk dengan kebencian. Tetapi kali ini, aku merasa seperti ada sesuatu yang harus diubah. Ibuku berhak dihormati, setidaknya oleh keluarga yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kami. Tetapi apa yang bisa aku lakukan? Mereka memiliki segalanya. Kekayaan, koneksi, pengaruh. Aku dan ibuku, kami hanya memiliki satu sama lain. Itu pun rasanya kadang tak cukup. Apakah kita akan terus begini? Pikirku dalam hati. Apakah aku harus terus diam melihat ibuku diperlakukan seperti ini? Ataukah aku harus berbuat sesuatu? Di luar sana, langit mulai gelap. Hujan rintik-rintik turun, menciptakan atmosfer yang semakin suram. Namun, dalam hatiku, ada bara yang terus menyala. Kebanggaan mereka, koneksi mereka, semuanya menjadi luka bagi kami. Luka yang semakin dalam setiap kali aku melihat mereka berpura-pura tidak peduli. Aku berbalik ke ibuku, yang tetap dengan senyum tipisnya. Ibu, kita akan baik-baik saja, kataku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ibuku hanya mengangguk, tetapi matanya yang penuh ketenangan itu menyimpan lebih banyak cerita. Aku tahu, ini bukan tentang kami yang harus menyesuaikan diri, tetapi tentang mereka yang harus belajar untuk menerima siapa kami sebenarnya. Keluarga yang mungkin tidak sekaya mereka, tetapi memiliki harga diri yang tak bisa dibeli dengan uang. Setiap pertemuan keluarga Melissa semakin terasa tidak nyaman. Kali ini, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi pembicaraan hangat tentang investasi properti yang menjanjikan atau cerita tentang teman-teman mereka yang sukses. Sebaliknya, suasana menjadi lebih dingin, lebih canggung. Ada bisikan-bisikan yang mulai terdengar di balik percakapan mereka. Bisikan yang tak bisa lagi disembunyikan, bahwa ada masalah besar yang mengancam dinding megah keluarga mereka. Aku duduk di ruang tamu rumah besar mereka, sambil melihat Ibu Melissa yang sedang berbicara dengan salah satu saudara perempuannya di sudut ruangan. Suara mereka cukup pelan, tetapi aku bisa menangkap kata-kata yang cukup jelas. Gimana kalau kita tunda dulu ekspansi bisnis itu? Kayaknya kita butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Suara Ibu Melissa terdengar terburu-buru, seperti seseorang yang berusaha menutupi sesuatu yang tak ingin diketahui orang lain. Apa maksudmu, Bu? Semua sudah disiapkan. Kalau kita mundur sekarang, kita bisa kehilangan banyak, jawab saudara perempuan Melissa dengan nada khawatir. Kita bisa terguling kalau ini sampai terbongkar. Ibu Melissa hanya menghela napas, suaranya kembali teredam. Tapi
Bagaimana kalau benar-benar ada masalah besar di belakang layar? Kita tidak bisa menutup mata, kan? Ada yang tidak beres. Aku menunduk, mencoba untuk tidak menarik perhatian mereka. Tapi hatiku mulai berdebar. Aku tahu bisnis mereka, plan, dan jika mereka sampai terperosok dalam masalah finansial, itu akan sangat berisiko. Namun, apa yang membuatku terkejut adalah kenyataan bahwa meskipun ada ketegangan yang jelas di wajah mereka, mereka masih bertindak seolah-olah tidak ada masalah. Saat pertemuan keluarga semakin berlangsung, aku mulai merasa ada yang aneh dengan sikap mereka. Keluarga Melissa yang dulu begitu sombong dan penuh percaya diri, kini terlihat cemas, meskipun mereka berusaha keras untuk tetap mempertahankan citra sempurna mereka. Melissa, yang duduk di sampingku, terlihat tidak nyaman, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres, tetapi enggan bertanya atau mencari tahu lebih lanjut. "Apa kamu merasa ini semua aneh?" tanyaku padanya, berusaha membuka percakapan. Melissa menoleh, kemudian hanya mengangguk dengan wajah penuh kebimbangan. "Aku tidak tahu, aku merasa seperti ada yang salah," katanya dengan suara pelan. Tapi mereka selalu bilang, "Semuanya akan baik-baik saja." Aku hanya menghela napas. Melissa selalu berusaha untuk tetap berada di tengah-tengah antara keluarganya dan aku, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin berkembang dalam dirinya. Keluarga Melissa, yang selalu merasa superior dan tak terkalahkan, kini mulai terlihat rapuh. Namun, yang paling mengganggu pikiranku adalah betapa mereka masih berusaha menunjukkan betapa kuatnya mereka, meskipun jelas ada masalah besar yang mulai terungkap. Aku memutuskan untuk berbicara dengan ibuku setelah pertemuan itu berakhir. Aku tahu, meskipun ibuku tidak banyak bicara, dia selalu bisa merasakan ketegangan dalam sebuah ruangan. Aku ingin tahu apakah dia juga mencium adanya masalah di balik senyum mereka. "Ibu, apakah kamu merasa ada yang berbeda hari ini?" tanyaku dengan hati-hati. Ibuku menatapku sejenak, lalu mengangguk perlahan. Aku sudah lama merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mereka selalu terlihat begitu sempurna, seolah-olah mereka tidak pernah punya masalah. Tapi, aku rasa sesuatu yang besar sedang terjadi, Nak. Aku bisa melihat kecemasan yang terbaca jelas di wajah ibuku. Tidak seperti biasanya, dia terlihat lebih rentan, lebih khawatir. Mungkin dia tahu lebih banyak daripada yang aku duga. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ibu?" tanyaku lagi. Tak bisa menahan rasa penasaran. Ibuku terdiam sejenak, kemudian menghela napas. "Aku tidak tahu pasti, Nak. Tapi yang aku tahu, mereka sedang terjebak dalam lingkaran kebanggaan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengakui bahwa segala yang mereka bangun selama ini bisa hancur begitu saja. Aku hanya khawatir mereka akan terus mencoba menutupi semuanya sampai akhirnya jatuh dengan cara yang sangat buruk." Aku bisa merasakan betapa besar kecemasan ibuku. Meskipun dia selalu berusaha menjaga ketenangan dan menunjukkan kekuatan, di balik itu, dia punya kekhawatiran yang mendalam tentang apa yang akan terjadi pada keluargaku, terutama tentang Melissa dan keluarganya. Aku mengusap punggung tangan ibuku dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja, Ibu. Jangan khawatir." Namun dalam hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menanti kami. Keluarga Melissa mungkin sedang berusaha mempertahankan citra mereka, tetapi kenyataannya, dinding megah itu mulai retak. Dan kami, entah bagaimana, akan terjebak dalam kehancuran mereka, meskipun kami berusaha sekuat mungkin untuk tetap berada di luar masalah ini. Sore itu, aku merasa semakin terjebak di antara dua dunia. Dunia keluargaku yang sederhana, dan dunia Melissa yang penuh dengan kemewahan dan kesombongan. Dunia mereka yang selalu terlihat sempurna, namun semakin lama semakin terasa rapuh. Mungkin mereka bisa menutupi masalah mereka untuk sementara, tapi aku tahu, suatu saat semuanya akan terbongkar. Aku hanya berharap saat itu tiba. Kami sudah siap untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi ditutupi. Aku tak pernah menyangka akan melihat semua ini. Semua yang dulu tampak megah dan penuh kebanggaan kini runtuh dalam sekejap,
hanya karena satu skandal besar yang mengungkapkan kebohongan-kebohongan besar yang tersembunyi lama. Hari itu dimulai dengan biasa saja. Pagi yang cerah, burung-burung di luar rumah menyanyikan lagu mereka dengan riang, dan aku baru saja meneguk secangkir kopi di teras rumah. Melissa di sebelahku, masih setengah terjaga, mengecek ponselnya. Ketika dia tiba-tiba terdiam, aku mulai merasa ada yang tidak beres. "Ada apa?" tanyaku sambil menatapnya. Wajahnya pucat, matanya yang biasanya penuh ceria kini kosong, seolah dunia di sekelilingnya menghilang seketika. Ini ada berita besar, katanya. Hampir tidak percaya pada apa yang dia baca. Keluarga kita, ayah, ibu, bisnis mereka, terungkap semuanya, Din. Aku merasakan darahku berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu?" Jawabku, mencoba mencari tahu lebih banyak. Dia menunjuk layar ponselnya yang memperlihatkan judul artikel berita di situs yang sudah cukup dikenal. Skandal bisnis besar, keluarga hartawan ternama, terlibat penipuan keuangan. Sekujur tubuhku merasa kaku. Tidak mungkin keluarga Melissa yang selalu terlihat begitu sempurna, dengan segala kekayaan dan status sosialnya, kini menjadi sorotan publik dalam pemberitaan yang memalukan. Bisnis yang selama ini mereka banggakan ternyata mengandung kecurangan besar-besaran. Mereka terjerat dalam kasus penipuan investasi, menggelapkan dana klien, dan menyembunyikan kekayaan yang seharusnya dilaporkan. Bahkan, mereka dituduh melakukan penghindaran pajak dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana bisa ini terjadi? Tanyaku hampir tak percaya. Rasanya aku sedang berada dalam mimpi buruk. Melissa hanya bisa menatap layar ponselnya dengan wajah kosong. Dia tak bisa berkata-kata. Setiap kata yang keluar darinya hanya terdengar seperti bisikan yang tertahan. "Apa artinya ini?" tanyaku, mencoba menahan kegelisahan. "Apa mereka akan pergi ke penjara?" "Belum tahu pasti," jawab Melissa dengan nada lemah. "Tapi sudah pasti mereka akan kehilangan segalanya. Semua kekayaan mereka akan disita. Nama baik keluarga hancur, Din." Aku bisa merasakan kepanikan yang melanda dirinya. Dia tidak hanya khawatir tentang masa depan keluarganya, tetapi juga tentang dirinya. Semua yang dia banggakan, kekayaan, status sosial, sekarang berada dalam kehancuran yang cepat. Kami berdua terdiam, merenung dalam diam. Aku tahu, meskipun keluargaku tidak terlalu dekat dengan mereka, Melissa dan keluarganya sudah seperti darah daging sendiri. Melissa lahir dan besar di dalam dunia itu, dunia yang selalu merasa superior dan tak terkalahkan. Sekarang, dunia itu mulai runtuh di depan mata. Ponsel Melissa bergetar. Ada panggilan masuk dari ibunya. Dengan hati-hati dia mengangkat telepon itu, namun raut wajahnya semakin tegang. Tak lama kemudian, dia meletakkan telepon itu dengan tangan gemetar. Ibu bilang kita harus pulang sekarang. Mereka sedang butuh bantuan," kata Melissa dengan suara hampir tak terdengar. "Bantuan? Apa yang bisa kita bantu?" Jawabku, mencoba menyarankan logika. "Mereka yang menyebabkan semua ini, kan? Mereka yang memulai penipuan itu." Namun, Melissa hanya terdiam. Matanya memerah, dan aku bisa melihat betapa emosinya semakin tidak terkendali. Ini adalah momen yang sangat berat baginya, tapi aku juga merasa tak bisa menahan rasa marah. Keluarga Melissa, yang selama ini selalu memandang rendah kami, kini berada dalam posisi yang lebih rendah dari kami. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya pelan. "Apa yang bisa kita lakukan, Din? Mereka mungkin akan kehilangan semuanya." Aku merasakan kesedihan di dalam diriku, tapi juga ada perasaan yang lebih dalam. Perasaan yang tidak bisa aku sembunyikan. Ada rasa adil yang tiba-tiba muncul. Keluarga Melissa telah merendahkan ibuku, memandangnya sebagai orang yang tak pantas masuk dalam keluarga besar mereka hanya karena asal-usulnya yang sederhana. Mereka memperlakukannya seperti orang yang tak berharga. Sekarang, aku harus memikirkan bagaimana keluargaku bisa bertahan. "Sekarang adalah waktunya, Mel," kataku, mencoba menenangkan dirinya. "Keluarga kita tidak pernah merendahkan mereka. Kita punya kekuatan sendiri.
kita bisa bertahan, tapi mereka tidak akan mudah keluar dari masalah ini. Namun, di saat yang sama, aku tahu ini bukan hanya soal keluarga Melissa yang hancur. Ini adalah saat bagi kami untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Bagaimana ibuku yang mereka anggap biasa saja, yang tidak layak disebut dalam perbincangan mereka, ternyata memiliki kekayaan yang selama ini mereka abaikan. Ketika kami tiba di rumah orang tua Melissa, suasana sangat berbeda dari biasanya. Rumah besar yang selalu dipenuhi tawa dan perbincangan ringan kini terasa sepi. Setiap sudutnya menyimpan keheningan yang tebal. Di ruang tamu, kedua orang tua Melissa duduk dengan wajah penuh kecemasan. Mereka tak lagi mengenakan pakaian formal seperti biasa, dan jelas ada perubahan drastis dalam cara mereka memandang dunia. "Melissa, Dean, kalian sudah tahu?" tanya ibunya dengan suara serak, mencoba menunjukkan rasa penyesalan. Melissa mengangguk pelan. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa kita lakukan?" Ayah Melissa, yang biasanya tampak angkuh dan penuh percaya diri, kini duduk lemas di kursi. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Kami terperangkap, Mel. Kami mencoba untuk menutupi segalanya. Tapi sekarang semua terbongkar. Kami butuh bantuan. Aku menatap mereka dengan hati yang bingung. Di satu sisi, aku merasa kasihan. Tetapi di sisi lain, aku tak bisa menahan rasa benci yang sudah lama terpendam. Mereka yang dulu merendahkan ibuku kini meminta bantuan pada kami. Orang-orang yang selama ini mereka anggap sebelah mata. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Melissa dengan suara penuh harap. Berharap ada jalan keluar yang bisa menyelamatkan keluarganya. Aku menggelengkan kepala. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus terjadi, Mel. Ini bukan hanya soal menyelamatkan mereka, ini soal keadilan. Sejak skandal besar itu meledak, dunia keluarga Melissa sudah berubah drastis. Dulu, mereka adalah orang-orang yang selalu mendekati orang-orang berpengaruh, selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan. Kekayaan mereka tak terhingga, dan mereka hidup dalam kemewahan yang diidamkan banyak orang. Namun sekarang, mereka yang dulu sombong kini bertekuk lutut, mencari pertolongan dari orang-orang yang mereka anggap hina. Di pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba mencerna semuanya. Selama berhari-hari, berita tentang keruntuhan keluarga Melissa menghiasi halaman depan berbagai media. Bisnis yang dulu mereka banggakan kini tinggal kenangan. Sebuah kenangan pahit yang mengingatkan semua orang bahwa kekayaan tak bisa membeli segalanya. Melissa duduk di sampingku, tampak cemas. Matanya yang biasanya penuh semangat kini terisi dengan keraguan. Tiba-tiba pintu depan berbunyi, dan kami mendengar suara langkah kaki. Aku langsung tahu siapa yang datang, meskipun aku tidak mengharapkan mereka datang begitu cepat. Beberapa detik kemudian, suara ketukan pintu terdengar, dan aku berdiri untuk membukanya. Di depan pintu, berdiri ayah Melissa, wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada sebelumnya. Dia tidak mengenakan jas formalnya seperti dulu, hanya mengenakan kemeja lusuh yang tampak sedikit kotor. Matanya penuh dengan kegelisahan, seakan dunia yang selama ini dia banggakan kini runtuh di hadapannya. "Apa yang kalian inginkan?" tanyaku, tanpa basa-basi, tidak bisa menahan sedikit pun rasa kesal yang meluap. Ayah Melissa menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. "Dean, kami benar-benar butuh bantuan. Kami tidak tahu harus pergi kemana lagi. Semua pintu sudah tertutup. Kami terperangkap," suaranya serak, penuh penyesalan. Aku bisa melihat betapa dia terdesak, betapa terjepitnya posisi mereka sekarang. Sebelumnya, mereka tidak pernah memperhitungkan orang sepertiku atau ibuku, selalu memandang kami dengan pandangan sinis. Kini, mereka datang ke pintu kami dengan wajah penuh permohonan. "Jadi sekarang kamu ingat kami?" tanyaku dengan suara yang keras, berusaha menahan diri agar tidak meledak. "Setelah semua yang kalian lakukan pada ibuku, setelah semua hinaan yang keluar dari mulut kalian, sekarang kalian datang dan berharap kami akan membantu kalian?"
Ayah Melissa hanya bisa menundukkan kepalanya. Kami tidak punya pilihan lagi, Din. Semua bisnis kami disita. Semua kekayaan kami hilang begitu saja. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi kami tahu, jika ada orang yang bisa membantu, itu hanya kalian, kamu dan ibumu. Aku terdiam sejenak. Wajah ibuku terbayang dalam ingatanku. Bagaimana dia diperlakukan dengan hina hanya karena latar belakangnya yang sederhana. Selama bertahun-tahun, mereka tak pernah menghargainya. Bahkan, mereka dengan bangga mencemoohnya di hadapanku dan Melissa. Namun, kini situasinya berbeda. Tangan yang dulu mereka tolak, sekarang mereka butuhkan. Ibu mereka anggap tak penting. Namun kini, ibuku adalah satu-satunya harapan mereka. Melissa berdiri di sampingku, tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul perasaan kami terhadap keluarganya. Dia tahu betapa sakitnya melihat mereka yang dulu menganggap kami tidak ada apa-apanya, kini datang untuk meminta pertolongan. "Apa yang kalian harapkan dari kami?" tanyaku, suara lebih rendah, meskipun aku masih penuh dengan kemarahan. "Apa kalian ingin kami menyelamatkan kalian dari kehancuran yang kalian sendiri ciptakan?" Ayah Melissa mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan keputusasaan. "Kami tahu kami salah, Din. Kami tahu. Kami tidak pernah memandangmu atau ibumu dengan cara yang seharusnya. Tapi sekarang, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh bantuanmu. Kami butuh bantuan ibu." Aku terdiam. Kata-kata itu seakan mengena, meskipun hatiku masih penuh dengan amarah. Aku bisa melihat betapa ayah Melissa benar-benar terjepit, dan meskipun aku tahu mereka pantas menerima hukuman atas tindakan mereka, ada sesuatu dalam diriku yang masih merasa bersimpati. Melissa kemudian maju, berdiri di dekat ayahnya, dan menggenggam tangannya. "Kita tidak bisa biarkan mereka terjatuh begitu saja, Din," katanya dengan suara pelan. "Mereka adalah orang tua kita, dan meskipun mereka salah, mereka masih keluarga kita." Aku memandang Melissa, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu, bagaimanapun, ini bukan hanya soal mereka. Ini juga soal kami. Kami sudah hidup di bawah bayang-bayang keluarga besar mereka, dan kini kami punya kesempatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. "Jika kalian ingin bantuan," kataku dengan tegas, "kalian harus membayar harganya. Kalian tidak bisa terus menganggap ibuku sebagai orang yang tak berharga, hanya karena latar belakangnya. Ibu saya jauh lebih berharga daripada kalian pikirkan." Mendengar kata-kataku, ayah Melissa hanya bisa terdiam. Ada penyesalan yang begitu dalam di matanya, namun dia tahu bahwa dia harus menerima kenyataan ini. "Baiklah," katanya akhirnya, setelah beberapa saat terdiam. "Kami akan menerima apapun yang kalian berikan, Din. Tapi tolong, bantulah kami." Aku menatap mereka, merasa tidak mudah untuk memberikan bantuan. Namun, dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar amarah. Ada keinginan untuk melihat mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang rendah. Untuk melihat mereka memahami bahwa tidak semua orang bisa dibeli dengan uang dan tidak semua orang bisa dipandang sebelah mata. "Kalian akan mendapatkan bantuan," kataku dengan tegas. "Tapi ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kalian menghargai orang lain. Jika kalian benar-benar ingin memperbaiki diri, kalian harus mulai dengan menghargai orang yang kalian hina." Pintu rumah yang terbuka lebar beberapa hari yang lalu kini terasa sangat berat. Keluarga Melissa yang dulu memandang rendah kami, kini terpaksa bergantung pada kami. Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menunjukkan bahwa dunia ini tidak berputar hanya pada uang dan status, tetapi juga pada kebaikan dan pengertian terhadap sesama. Hari itu terasa seperti sebuah tanda. Dunia yang sebelumnya terbalik, kini terasa mulai berputar kembali. Keluarga Melissa, yang beberapa bulan lalu memandang rendah kami, kini datang dengan tangan terulur penuh harapan. Mereka yang dulu memandang sebelah mata pada ibuku, sekarang seakan meminta pertolongan. Namun, ada hal yang lebih besar dari sekadar uang atau bantuan yang bisa kuberikan pada mereka. Ibuku adalah pusat dari segala yang terjadi,
Meskipun dia selalu tampak tenang, penuh kesabaran. Aku selalu tahu dia menyembunyikan banyak hal tentang dirinya. Aku hanya tidak tahu kalau apa yang dia sembunyikan jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Siang itu, aku duduk di ruang tamu, menatap Melissa yang sedang mencoba mengatur pikirannya. Tidak ada yang banyak dibicarakan sejak kedatangan keluarga mertuaku. Semua terasa hening, hanya ada suara detak jam yang berdegup perlahan. Seperti sebuah peringatan bahwa waktuku sedang menunggu untuk mengungkapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Din. Suara ibuku terdengar lembut, namun penuh tekad dari ruang sebelah. Aku menoleh, dan melihatnya berdiri di pintu. Menatapku dengan tatapan serius. Ada hal yang perlu aku katakan. Aku mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang besar akan datang. Apa itu, Bu? Ibuku berjalan menuju kursi di dekat jendela dan duduk. Matanya tidak bisa bersembunyi dari kelelahan yang sudah lama ia simpan. Namun, ada sebuah keteguhan dalam dirinya yang tak bisa dipungkiri. Aku ingin kamu mendengarkan ini dengan hati terbuka, Din. Ada banyak yang tidak kamu tahu tentang diriku. Tentang siapa aku sebenarnya. Melissa yang sedari tadi duduk di dekatku, langsung mendekat. Terlihat semakin penasaran. Ayah Melissa, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, hanya diam, seakan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menanti. Apa maksud ibu? Tanyaku, suara sedikit bergetar karena penasaran. Ibuku menarik napas panjang, seakan bersiap mengungkapkan sebuah rahasia besar yang telah terkubur lama. Sebelum bertemu dengan ayahmu, aku berasal dari keluarga yang sangat kaya. Keluarga yang punya pengaruh besar. Tapi aku memilih untuk hidup sederhana, jauh dari dunia itu. Aku tahu, selama ini kamu berpikir kami hanya keluarga biasa, tanpa kekayaan atau kedudukan. Tapi itu semua bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Tiba-tiba, dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap ibuku, mencari tahu apakah dia benar-benar serius. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu meyakinkan, seolah mengungkap sebuah kenyataan yang telah lama tersembunyi. Apa maksudnya, Bu? Tanya Melissa. Suaranya penuh kebingungan. Dia mencoba mencari tahu lebih jauh. Mungkin merasa terjebak dalam labirin kata-kata ibuku. Ibuku tersenyum. Meskipun senyum itu penuh dengan kesedihan. Keluarga kami pernah menguasai perusahaan besar. Kami memiliki tanah yang luas. Aset yang tak terhitung. Tapi suatu ketika, aku memilih untuk meninggalkan semua itu. Aku tidak ingin hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kesombongan. Aku ingin hidup sederhana, jauh dari perhatian orang. Itulah alasan kenapa aku memilih untuk menikah dengan ayahmu, seorang pria biasa. Aku ingin hidup tanpa beban. Melissa dan ayahnya hanya bisa terdiam mendengar penjelasan itu. Wajah mereka seperti berubah warna, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dunia yang mereka kenal, yang selama ini mereka anggap enteng, kini terasa sangat berbeda. Jadi selama ini, kami tidak tahu siapa ibu sebenarnya? Tanya Melissa dengan suara pelan, tampaknya mencoba mencerna segala yang baru saja dia dengar. Ibuku mengangguk pelan. Benar, Melissa, aku memilih untuk menyembunyikan semuanya. Termasuk asal-usulku. Aku tahu apa yang kalian pikirkan tentang kami. Tapi, itu semua tidak benar. Aku tidak ingin kekayaan itu mempengaruhi kehidupan kami. Aku hanya ingin kalian hidup bahagia, tanpa tekanan dari dunia luar. Aku menatap ibuku, mencoba memahami perasaannya. Ternyata selama ini, dia telah menanggung sebuah rahasia besar yang tak pernah dia ungkapkan. Rahasia yang bahkan ayahku sendiri mungkin tidak tahu. Aku merasa terenyuh, dan sekaligus marah pada diri sendiri, karena tidak pernah menyadari apa yang telah ia korbankan demi keluarga kami. Melissa masih diam, menatap ibuku dengan mata yang penuh pertanyaan. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa baru sekarang kamu mengungkapkan semua ini? Ibuku menghela napas, seolah sudah menunggu pertanyaan ini datang. Karena sekarang adalah saat yang tepat. Keluargamu, yang dulu selalu merendahkan kami, kini berada di posisi yang rapuh. Mereka yang dulu merasa di atas angin, sekarang membutuhkan pertolongan dari kami.
Ini adalah waktunya untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Seketika, dunia terasa berbalik. Semua yang selama ini aku ketahui, semua yang aku anggap sebagai kenyataan, kini runtuh begitu saja. Melissa, yang dulu merasa bangga dengan keluarganya yang kaya raya, kini merasa cemas. Ayah Melissa, yang selama ini menganggap kami sebagai orang biasa, kini tampak seperti orang asing yang terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku, berusaha menguasai perasaan yang mulai menguasai pikiranku. Apa kita akan memberi mereka pertolongan? Ibuku menatapku dengan tegas. Tidak, Din. Pertolongan yang mereka butuhkan bukan hanya uang atau kekayaan. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Mereka harus belajar untuk menghargai orang lain, terutama ibumu. Kita akan bantu mereka, tapi mereka harus mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang uang atau status. Aku mengangguk, merasa lebih percaya diri. Ibuku benar. Ini bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang memberikan pelajaran yang berharga. Keluarga Melissa harus belajar bahwa semua yang mereka anggap penting, akhirnya bisa hilang dalam sekejap. Mungkin ini saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang siapa kita di mata orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Udara di sekitar kami terasa kaku, hampir seperti menggantung menunggu momen yang belum datang. Mertua dan saudara iparku belum menunjukkan tanda-tanda akan datang, tetapi aku tahu, setelah apa yang terjadi, mereka pasti tidak akan bisa menghindar lagi. Mereka butuh kami. Mereka butuh bantuan. Tapi bukan bantuan finansial yang akan mereka dapatkan dari kami. Semua yang terjadi tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan uang atau barang. Begitu banyak kebanggaan yang hancur, begitu banyak luka yang harus sembuh, dan kesombongan yang harus dijatuhkan. Pagi itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku tahu siapa itu. Meskipun tidak ada suara dari luar. Aku bangkit, melangkah pelan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri Melissa, suami, dan ayahnya. Wajah mereka yang biasanya tegas kini terlihat berbeda. Terlihat kendor, penuh keraguan. Malam ini kami harus bicara, kata ayah Melissa dengan suara pelan. Tidak biasa. Biasanya dia akan berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi kali ini suaranya terdengar cemas. Melissa di sampingnya hanya diam, matanya teralihkan ke lantai, seolah mencari kata-kata yang sulit dia ungkapkan. Begitu juga dengan ibu Melissa yang berada di samping ayahnya, menundukkan kepala seolah mereka tahu mereka datang dengan tangan kosong, tanpa kekuatan. Kami butuh bantuan, kata ayah Melissa lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih rendah. Keluarga, kami, bisnis kami, semuanya berantakan. Kami benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Ada sebuah ketegangan yang tergantung di udara. Aku bisa merasakan itu. Mereka datang memohon, tetapi ego mereka, kebanggaan mereka, jelas sekali tak bisa begitu saja lenyap begitu mudah. Mereka yang selama ini tinggi hati, merasa lebih baik dari kami, sekarang terpaksa menelan pil pahit yang mereka buat sendiri. Aku menatap mereka satu persatu. Rasa kesal mulai muncul. Bagaimana bisa mereka datang ke sini, setelah semuanya yang telah mereka lakukan? Setelah setiap hinaan yang mereka lontarkan? Setelah merendahkan ibuku begitu dalam? Semua itu masih terasa jelas di benakku. Tentu saja, kami tahu, kataku, berusaha menjaga ketenangan. Kami tahu keadaan kalian sekarang. Dan apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian ingin kami lakukan untuk kalian? Aku melangkah sedikit mundur, memberi mereka ruang untuk menjelaskan. Melissa akhirnya mengangkat wajahnya, matanya tampak penuh keputusasaan. Kami tahu, Din. Kami tahu kami tidak bisa meminta terlalu banyak. Kami telah salah menilai kalian. Aku merasa begitu bodoh, kata Melissa pelan, hampir seperti tidak ingin mengakui apa yang dia ucapkan. Aku terdiam, menatapnya lama. Rasanya sulit untuk percaya bahwa dia,
yang dulu begitu sombong, sekarang bisa berbicara dengan penuh keraguan seperti ini. Mungkin ini adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ayah Melissa mengangguk pelan, seolah menyadari bahwa kata-katanya tidak lagi cukup untuk membenarkan tindakan mereka. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami sudah kehilangan semuanya. Kami memerlukan bantuan. Tidak ada tempat lain yang bisa kami tuju selain kalian, ujar ayah Melissa. Matanya penuh harapan. Aku menatap ibuku yang berdiri di belakangku. Wajahnya masih terlihat tenang, tetapi aku tahu ada ribuan pertanyaan yang menggelayut di pikirannya. Aku bisa melihat ia memikirkan keputusan yang harus diambil. Mereka tidak akan belajar kalau kita hanya memberi mereka uang atau pertolongan materi, ujar ibuku akhirnya, berbicara pelan tetapi penuh makna. Kita harus lebih dari itu, Din. Aku mengangguk, merasa tenang mendengar kata-kata ibuku. Dia benar. Semua ini bukan hanya tentang memberikan mereka apa yang mereka inginkan, tetapi juga tentang memberi mereka pelajaran hidup yang lebih besar. Mungkin inilah saatnya untuk mengajari mereka tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi, kalian ingin kami membantu kalian? Tanyaku, tetap dengan nada yang tidak terburu-buru. Tapi apakah kalian siap untuk menelan pil pahit yang harus kalian ambil? Apakah kalian siap menerima kenyataan bahwa kalian telah merusak hubungan ini, bahkan sebelum semuanya runtuh? Mertua dan saudara iparku terdiam. Mereka jelas tahu bahwa ini bukan hanya sekadar meminta uang atau bantuan. Ini adalah ujian besar bagi mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kebanggaan dan kesombongan mereka telah membawa mereka ke titik ini. Din, kami sudah melakukan kesalahan, kata ayah Melissa. Wajahnya kini penuh penyesalan. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami minta maaf. Kami tahu kami tidak punya banyak waktu. Aku menatap mereka, merasa cemas namun sekaligus bingung. Kami bukan orang yang tega untuk membiarkan mereka jatuh begitu saja. Namun, ada batasan untuk seberapa banyak kami bisa memberi. Baiklah, kataku akhirnya, kami akan bantu kalian, tapi ada syaratnya. Mertua dan saudara iparku mengangkat wajah mereka. Harapan muncul kembali di mata mereka. Apa syaratnya? Tanya ayah Melissa dengan penuh harap. Kalian harus menanggalkan ego kalian. Kalian harus belajar untuk merendahkan hati, menerima kenyataan, bahwa kesombongan itu membawa kehancuran, jawabku dengan tegas. Dan jika kalian siap dengan itu, kami akan bantu. Tetapi jika tidak, jangan harap kami akan ikut campur. Mereka terdiam, mengangguk pelan, memahami bahwa ini bukanlah permintaan yang mudah. Ini adalah pelajaran yang harus mereka pelajari dengan susah payah. Apa yang akan kami lakukan? Tanya Melissa. Suaranya penuh keinginan untuk berubah. Pertama, kalian harus meminta maaf. Bukan hanya pada kami, tapi pada ibu yang kalian rendahkan selama ini. Jawab ibuku dengan lembut, namun matanya tajam, menuntut kebenaran. Akhirnya, mereka mengangguk. Kami tahu jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ini adalah langkah pertama untuk memulihkan semuanya, walaupun prosesnya tidak akan mudah. Hari itu, rasanya aku berdiri di titik balik dalam hidupku. Setelah sekian lama merasa terombang-ambing antara loyalitas kepada keluarga istri dan rasa sayang yang mendalam kepada ibuku, akhirnya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku memilih untuk berdiri di samping ibuku. Tidak hanya sebagai anak yang patuh, tetapi sebagai seorang lelaki yang siap membela orang yang telah memberi segalanya untukku. Aku melihat ibuku duduk di meja makan. Wajahnya tampak lebih muda dari usianya, meskipun kerutan di sekitar matanya mengisyaratkan segala penderitaan yang telah ia alami. Keputusan yang kuambil hari ini tidak mudah, tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang. Di ruang tamu, keluarga, mertuaku masih terdiam, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka telah datang dengan tangan kosong, mengharapkan belas kasihan dan bantuan. Tapi mereka belum belajar. Mereka belum menyadari betapa besar luka yang telah mereka buat. Din, kamu benar-benar ingin begini? Suara Melissa terdengar ragu di belakangku,
membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, mendapati wajahnya yang terpuruk, penuh kebingungan. Kamu benar-benar mau memilih ibumu, bukan aku. Dia bertanya dengan nada yang tak kukenal. Ada campuran antara kesedihan dan kemarahan dalam suaranya, seperti ia merasa dikhianati. Aku menarik napas panjang. Melissa, aku tidak pernah memilih siapapun. Tetapi aku harus memilih siapa yang benar-benar ada untukku selama ini. Ibu. Ibu adalah satu-satunya yang selalu ada. Sejak aku kecil, bahkan sampai aku menjadi suami. Kenapa aku harus berpaling dari itu semua? Melissa menatapku dengan matanya yang mulai memerah, air mata yang menunggu untuk jatuh. Tapi, aku juga keluargamu, Din. Aku juga butuh kamu. Aku tidak bisa menahan rasa kesal yang mendalam. Kamu tahu, tidak ada yang lebih berat bagi seorang anak daripada harus memilih antara ibu dan istri. Tapi setelah semuanya terjadi, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keputusan yang salah. Ibu telah berjuang sendirian, menghadapinya tanpa meminta pertolongan siapapun. Melissa terdiam, seolah kata-kataku menusuk jauh ke dalam hatinya. Di sisi lain, ibuku hanya diam, duduk dengan penuh ketenangan yang luar biasa. Aku tahu dia tidak akan berbicara banyak. Dia tidak pernah mengharapkan pujian atau sanjungan. Ibu lebih memilih untuk memperlihatkan cinta dan dukungan dengan tindakan, bukan kata-kata. Pintu depan terbuka, dan ayah Melissa masuk ke ruang tamu. Raut wajahnya tampak cemas, bahkan lebih cemas daripada biasanya. Ia melihat kami yang sudah berkumpul di meja makan. Ada kekosongan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya. Suara berat penuh dengan keraguan. Ini semua tentang kami, ayah. Jawabku dengan tegas, tanpa sedikit pun menahan kata-kataku. Tentang aku dan ibuku. Kamu sudah cukup lama menghina ibuku, memandang kami rendah. Tidak, aku tidak akan terus diam lagi. Aku akan berdiri di sini, menjadi anak yang ibuku butuhkan. Aku bisa melihat bagaimana reaksi ayah Melissa berubah. Dia terdiam, wajahnya memucat. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berani mengungkapkan perasaan ini, menghadapinya dengan cara seperti ini. Ayah Melissa menghela napas panjang, kemudian duduk di kursi yang ada di sudut ruang tamu. Kamu masih ingat, bukan Din, betapa kerasnya. Kami bekerja untuk mencapai semuanya ini, katanya perlahan, seolah mencari jalan keluar dari keputusasaannya. Aku menatapnya tajam. Betul, kamu bekerja keras, tetapi semuanya tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu mengira semua ini bisa diatur dengan kekayaan dan kekuasaan. Namun pada akhirnya, kamu justru kehilangan semuanya. Tidak hanya uang, tetapi juga rasa hormat. Ibuku, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. Suaranya rendah, tetapi sangat tegas. Aku tidak mengharapkan balasan apapun, tapi aku berharap kalian bisa belajar. Semua yang kamu bangun, semua yang kamu banggakan, itu rapuh. Ketika kalian menjatuhkan orang lain untuk membangun kesuksesan kalian, kalian akan menemukan diri kalian sendiri terjatuh di kemudian hari. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Semua yang ada di dalamnya seakan terdiam, hanya suara detak, jam yang terdengar di tengah keheningan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti sesuatu yang siap meledak. Din, kamu tidak bisa hidup dengan kebencian. Suara Melissa tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih lembut. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada keluargaku. Kami terlalu tinggi hati. Aku menatap Melissa dengan tatapan penuh kelelahan. Aku ingin berkata lebih banyak, tetapi kata-kata itu seperti terperangkap di tenggorokanku. Apakah aku harus memaafkan mereka begitu saja? Apakah aku harus membiarkan mereka kembali ke kehidupan kami setelah semua yang telah mereka lakukan? Ini bukan tentang memaafkan atau tidak, Melissa. Ini tentang aku yang harus belajar berdiri, sendiri, melawan kebanggaan, dan melihat siapa yang benar-benar ada untukku. Jawabku dengan hati yang semakin mantap. Ibuku. Meskipun hidup dengan kesederhanaan, dia selalu memberi yang terbaik. Kini giliran aku untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untukku, tetapi juga untuknya. Pada akhirnya,
Aku tahu keputusan ini adalah keputusan yang paling sulit. Namun Yanda, aku sudah siap. Aku telah belajar menjadi anak lelaki ibuku, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dan ini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang yang akan datang. Hari itu, suasana rumah terasa sangat berbeda. Mertua dan saudara ipar datang dengan wajah yang jauh dari biasa. Tidak ada senyum seperti dulu, tidak ada tepuk tangan atau pujian yang biasanya mereka lontarkan. Yang ada hanya ketegangan dan rasa takut yang terpantul jelas di mata mereka. Mereka tahu, semua yang telah mereka banggakan, kekayaan, status, koneksi, sudah hancur. Dan kini, mereka datang dengan tangan kosong, berharap mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Aku duduk di meja makan, mengamati mereka dengan hati yang mulai keras. Melissa berdiri di sampingku, tidak berbicara. Dia tahu, dia tidak bisa memaksa lagi. Semua itu sudah terlalu jauh. Ayah Melissa yang pertama kali membuka suara. "Din," katanya pelan, suaranya serak. "Kami tahu kami telah banyak salah. Kami meminta maaf." Suaranya penuh dengan rasa cemas, bukan penyesalan. Aku tahu itu. Ibuku yang sejak tadi duduk tenang hanya mengangguk sedikit, seolah memberi kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan. Tetapi aku bisa melihat jelas raut wajahnya yang penuh ketenangan, disertai sedikit kelelahan yang tak terungkapkan. Melissa menggenggam tanganku dengan lembut, menandakan bahwa ia juga merasa cemas. "Ayah benar, Din. Kami tidak bermaksud menghina kamu atau ibumu. Kami terlalu terlena dengan apa yang kami miliki, dan kami tahu itu salah. Kami sangat menyesal." Aku menatap wajah Melissa, kemudian kembali memandang orang tuanya. Aku tak tahu, apakah mereka benar-benar menyesal atau hanya takut akan nasib mereka yang kini terancam. Semua yang mereka lakukan selama ini seperti sebuah sandiwara, dan aku tak bisa menanggapi kata-kata mereka dengan mudah. "Ibu," aku mulai, suaraku terdengar lebih dalam dari biasanya. Mereka datang dengan kata-kata, tetapi kata-kata itu sudah terlalu terlambat. Aku menoleh ke ibuku, yang menatap mereka dengan tatapan yang penuh makna. "Kalian sudah banyak mengecewakan kami, terutama ibu. Kami tidak butuh maaf dari kalian. Kami butuh tindakan, dan itu bukan sekadar kata-kata kosong." Ibuku masih diam, tetapi matanya berbicara. "Apa yang kamu katakan benar, Din," katanya akhirnya dengan tenang. "Maaf tidak bisa memperbaiki yang telah terjadi. Tidak ada yang bisa menggantikan waktu yang telah hilang, atau luka yang sudah tergores dalam." Melissa menunduk, wajahnya memerah. "Ibu, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku benar-benar ingin mencoba. Aku sangat menyesal." Suaranya pecah. Aku tahu dia merasa hancur. Tapi penyesalan tidak cukup lagi. Tidak setelah semua yang terjadi. Penyesalan datang terlalu terlambat, Melissa, kata ibuku dengan suara yang lebih berat, menggetarkan ruangan. "Kalian menganggap kami sebagai orang kecil. Kami tidak ada apa-apanya di mata kalian, dan itu menyakitkan. Tapi hidup memang seperti ini, Din. Kadang, yang dulu kita anggap remeh justru yang akan bertahan. Kalian mungkin akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan kembali, tetapi kalian harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dibeli dengan uang. Waktu dan kepercayaan yang hilang tak bisa dipulihkan begitu saja." Suasana hening sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Keluargaku, yang dulu angkuh, kini tidak bisa berbicara banyak. Mereka hanya diam, tak mampu memberikan alasan yang cukup kuat untuk meminta ampun. Hanya ada ketakutan di mata mereka, takut kehilangan lebih banyak lagi. "Apa yang kalian harapkan dari kami sekarang?" Aku bertanya. Suaraku datar namun penuh makna. "Kalian ingin kami memaafkan kalian begitu saja, setelah semua penghinaan yang kalian buat terhadap ibuku? Setelah kalian menganggap kami tidak lebih dari beban? Kalian pikir semua bisa kembali seperti dulu?" Mertua Melissa menggelengkan, Numifrak tampak lelah. "Kami salah, Din. Kami sangat menyesal. Kami akan memperbaiki semuanya, kami janji." "Tapi janji kalian sudah tak berarti lagi," jawabku,
Suara itu terasa berat keluar dari mulutku. Kami sudah terbiasa hidup tanpa kalian. Kami sudah cukup kuat. Kami tidak lagi membutuhkan kehadiran kalian dalam hidup kami. Ibuku akhirnya berdiri dan mendekati mereka. Kami mungkin telah kehilangan banyak hal, tapi kami tidak kehilangan harga diri kami. Apa yang kalian berikan pada kami adalah kehormatan, yang selama ini kami cari dengan susah payah. Tetapi, sekarang kalian ingin kembali? Kalian ingin meminta bantuan? Melissa yang selama ini diam akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih tegas, meskipun masih terdengar penuh sesal. Aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya sekarang. Tetapi, aku hanya ingin agar kita bisa mulai dari awal, meskipun aku tahu itu sangat sulit. Ibuku menatapnya dengan tajam. Mulai dari awal? Dengan cara apa? Dengan kata-kata kosong atau dengan kembali menekan kami untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan? Ini bukan tentang memulai lagi, Melissa. Ini tentang menghormati kami yang selama ini tak pernah kalian anggap ada. Jika kalian benar-benar ingin memperbaiki semuanya, lakukan dengan tindakan. Aku bisa merasakan perasaan ibuku yang begitu dalam, begitu terhormat, meskipun telah lama dipandang sebelah mata oleh mereka. Semua kata-kata mereka tidak akan pernah cukup untuk menebus luka yang telah mereka buat. Kami sudah terbiasa tanpa mereka, dan mungkin inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh tanpa mereka. Di tengah hening yang tegang itu, aku merasa ada perubahan besar yang terjadi dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa terkadang kita harus lebih keras dalam membuat keputusan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain terus menghina kita, meskipun darah kita satu. Dan aku tahu, keputusan untuk memilih ibuku adalah keputusan yang benar. Suasana di rumah begitu sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding yang monoton, berbaur dengan napas panjang ibuku yang duduk di depan meja makan. Matanya terpejam sejenak. Aku berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pikiran yang berat. Angin yang sepoi-sepoi menggerakkan tirai, seolah menyapu pikiranku yang kacau. Dalam beberapa detik, hidupku berubah drastis. Semua yang kulakukan, semua yang kuterima, bahkan semua yang kurencanakan, kini terhenti di persimpangan. Keluarga mertuaku telah hancur. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan kini jatuh dalam kehinaan. Ketika mereka datang meminta bantuan, ada rasa bimbang yang terus membayangi. Sebagai anak, aku merasa terikat oleh tanggung jawab. Namun, sebagai individu yang baru saja bangkit dari kehancuran yang mereka ciptakan, aku tak tahu harus berbuat apa. Ibuku, yang sudah terlalu lama menderita, kini memberikan pilihan yang lebih sulit lagi. Din, suara ibuku yang lembut, tapi tegas, memecah keheningan. Aku tahu kamu sangat terluka, dan aku tahu kamu ingin membalas mereka. Tapi keputusan ini bukan soal balas dendam. Ini tentang harga diri kita. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh harapan dan kebijaksanaan. Apa maksudmu, Bu? Tanyaku, suaraku hampir hilang di udara. Ibuku menarik napas panjang, dan dengan lembut ia berkata, kita punya dua pilihan sekarang. Membantu mereka, atau membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. Membantu bukan berarti kita harus merendahkan diri kita. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka tenggelam begitu saja. Kita punya harga diri, Din. Kita tidak boleh kehilangan itu. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, mereka adalah keluargaku. Orang-orang yang pernah aku anggap sebagai bagian dari hidupku. Tapi di sisi lain, bagaimana aku bisa memaafkan mereka setelah semua yang mereka lakukan? Mereka menghina ibuku, merendahkan kami yang dianggapnya tak berarti. Dan meskipun mereka datang dengan wajah ketakutan, apakah itu cukup untuk menghapus semua kebencian yang terpendam? Ibuku berdiri dan mendekat, menatapku dengan mata yang dalam. Kamu harus ingat, Din, kekuatan terbesar yang kita miliki bukanlah dari apa yang kita bisa dapatkan dari orang lain, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa kecil. Kamu sudah belajar banyak, dan sekarang saatnya untuk membuat keputusan yang benar. Aku terdiam, meresapi kata-kata ibuku. Mungkin benar. Dalam perjalanan hidup ini, aku selalu belajar untuk bertahan dan kuat. Tapi,
Apakah aku cukup kuat untuk membuat keputusan ini? Aku bukan hanya memikirkan diriku, tetapi juga ibuku, yang sudah terlalu banyak mengorbankan dirinya demi orang lain. Dia tidak meminta banyak, hanya ingin agar aku bisa memilih dengan hati yang jernih. Melissa, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan nada rendah. Din, aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi mungkin kita bisa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan untuk kita, tapi untuk diri mereka sendiri. Mungkin ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita tidak seburuk yang mereka kira. Aku menatapnya, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu Melissa tidak salah. Dia berbicara dari hati, berharap ada jalan keluar. Tapi apakah ada jalan keluar yang benar-benar tepat? Bagaimana aku bisa memaafkan orang-orang yang telah membuat hidupku dan ibuku begitu sulit? Melissa, aku mulai berbicara. Suaraku penuh keraguan. Aku ingin membantu mereka, tapi aku takut itu akan membuat kita menjadi seperti mereka. Memaafkan hanya karena kita merasa kasihan. Apa yang kita lakukan ini bukan tentang kasihan, tapi tentang harga diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak hidup kita lebih jauh lagi. Ibuku meletakkan tangannya di bahuku, memberikan rasa aman yang sulit untuk dijelaskan. Kita bukan orang yang memberi bantuan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kamu merasa membantu mereka itu akan memberi kedamaian, lakukanlah. Tapi jangan biarkan mereka merendahkan kita lagi. Jika kamu merasa ini bukan pilihan yang tepat, itu tidak apa-apa. Kita akan tetap kuat. Aku terdiam, merenung. Hati ini terasa begitu berat, terpecah antara apa yang seharusnya kulakukan dan apa yang ingin kulakukan. Bagaimana jika membantu mereka hanya akan membuat mereka semakin meremehkan kita? Tapi di sisi lain, apakah kita bisa begitu kejam, membiarkan mereka tenggelam dalam kesulitan mereka sendiri? Jika aku membantu mereka, kataku perlahan, aku harus yakin bahwa itu adalah pilihan yang benar. Aku tidak akan melakukan ini hanya karena mereka meminta, tapi karena aku tahu ini adalah yang terbaik untuk aku dan untuk ibu. Ibuku mengangguk dengan penuh pengertian. Jangan terburu-buru, Din. Keputusan ini akan memengaruhi kita dalam jangka panjang. Yang terpenting, kamu harus mendengarkan hatimu. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang kelabu. Pilihan, ini berat, lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Tetapi satu hal yang pasti, keputusan ini akan menentukan siapa aku nantinya. Sejauh mana aku akan membiarkan masa lalu menghantuiku, dan sejauh mana aku akan memilih untuk maju, dengan kepala tegak, tanpa harus berlutut untuk mereka. Keputusan itu seperti badai yang merobek banyak hal dalam hidupku, tetapi setelahnya, aku bisa merasakan ada angin segar yang menyapu ragu dan keraguan. Sejak itu, hidupku bersama ibuku menjadi lebih tenang, meskipun banyak hal yang harus kami perbaiki dari awal. Kami tidak lagi tergantung pada apapun atau siapapun, terutama pada mereka yang pernah menghina dan merendahkan kami. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut, hanya ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hari itu, aku duduk di meja makan dengan ibuku. Rumah kami kini jauh lebih sederhana daripada sebelumnya, jauh dari gemerlap kehidupan yang dulu kami jalani. Namun, ada ketenangan yang datang dengan kesederhanaan itu. Kami berdua baru saja selesai makan siang yang kami masak sendiri. Sesuatu yang dulu terasa seperti kemewahan, karena kami sering terlalu sibuk dengan bisnis dan pergaulan dengan orang-orang penting. Din, suara ibuku terdengar pelan namun penuh. Makna, kamu yakin dengan keputusanmu? Mengawali semuanya dari nol, tanpa bantuan siapapun? Aku menatapnya, mencari ketenangan dalam setiap lekuk wajahnya yang penuh keriput, karena usia dan penderitaan yang sudah ia jalani. Sejak kami meninggalkan semuanya, ibuku menjadi lebih tenang, lebih bijaksana. Ini adalah hidup yang ia pilih, meskipun kami harus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Aku sudah memutuskan, Bu. Jawabku dengan yakin. Ini jalan yang harus kita ambil. Mungkin kita kehilangan banyak, tapi kita juga mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga.
kita mendapat kebebasan. Kebebasan dari ketergantungan. Kebebasan dari rasa takut. Ibuku tersenyum, senyum yang penuh pengertian. Benar, Din. Kamu selalu tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Aku bangga padamu. Tapi ingat, kita harus terus berjuang. Hidup ini tidak akan mudah, tapi kita punya satu sama lain. Aku mengangguk. Tidak ada yang lebih menyentuh hatiku selain kata-kata ibuku. Perjuangan kami belum selesai. Kami harus memulai dari awal, dan itu berarti bekerja keras, membangun sesuatu yang benar-benar kami inginkan tanpa mengorbankan harga diri. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Kami harus menghadapi banyak rintangan, terutama dalam dunia yang penuh dengan persaingan ini. Tapi aku tidak merasa takut. Aku tahu aku tidak sendirian. Aku memandang keluar jendela. Hujan turun perlahan, menenangkan hati yang selama ini penuh dengan amarah dan kecewa. Segalanya bisa dimulai lagi jika aku memilih untuk memaafkan diri sendiri dan belajar dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun langkah-langkah baru. Aku dan ibuku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Kami tidak lagi terlibat dalam dunia bisnis besar yang penuh dengan intrik dan politik kotor. Kami memulai dengan hal-hal sederhana, seperti toko kelontong yang dijalankan dengan tangan kami sendiri. Tidak ada lebih enak dari melihat tumpukan barang-barang di rak yang disusun rapi dengan tangan sendiri. Kami tidak lagi membutuhkan dukungan atau bantuan dari siapapun. Mengapa kita memilih toko kelontong, Bu? Tanyaku suatu hari saat kami duduk bersama di sore yang tenang. Ibuku tertawa pelan, matanya yang teduh penuh kebijaksanaan. Karena kita tidak lagi butuh dunia yang penuh dengan kedok dan permainan. Toko kelontong ini sederhana, Din. Orang-orang datang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan, bukan untuk pura-pura jadi siapa yang mereka bukan. Kita hanya perlu bekerja keras dan jujur. Itu sudah cukup. Aku menatap ibuku dengan rasa syukur yang mendalam. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa berharganya momen ini. Melihatnya tersenyum setelah bertahun-tahun dipenuhi kesedihan adalah sesuatu yang tidak akan aku tukar dengan apapun. Kami bisa membangun kembali kehidupan ini tanpa mengorbankan siapapun. Hari demi hari, toko kami mulai berkembang. Meskipun awalnya kami hanya memiliki sedikit pelanggan, perlahan mereka mulai datang. Orang-orang mulai mempercayai kami, dan itu terasa luar biasa. Aku mulai merasakan ada nilai yang lebih dalam bekerja dengan tangan sendiri. Tidak ada yang lebih membanggakan selain melihat apa yang kami bangun sendiri. Namun, meskipun kami merasa lebih baik, tidak bisa dipungkiri bahwa bayangan masa lalu masih menghantui kami. Keluarga mertuaku belum pernah benar-benar meninggalkan kami. Mereka terus menghubungi kami, mencoba meminta bantuan. Tetapi kali ini, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Tidak ada ruang bagi mereka di hidupku lagi. Aku sudah memberi mereka kesempatan, dan mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan rak-rak barang di toko, ponselku berdering. Itu adalah panggilan dari ayah mertuaku. Aku menghela napas, namun tidak ragu untuk menjawab. Din, aku tahu kamu sangat marah. Kami minta maaf atas semua yang terjadi. Kami sangat membutuhkan bantuanmu sekarang. Suaranya terdengar penuh penyesalan, tetapi ada sesuatu yang terasa kosong di dalamnya. Aku terdiam, merenung sejenak. Ibuku selalu mengajarkan padaku untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Aku tahu betul apa yang harus kutanggapi. Aku minta maaf, Pak, kataku, suaraku, tegas, tapi aku tidak bisa membantu. Kami memilih jalanku sendiri sekarang, dan itu sudah cukup bagi kami. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ada rasa lega, tetapi di sisi lain, aku merasakan beratnya keputusan ini. Aku tahu, meskipun kami telah memilih jalan yang benar, akan selalu ada konsekuensi. Dengan ibuku di sampingku, aku merasa bisa melalui apapun yang akan datang. Kami tidak lagi bergantung pada orang lain, dan kami bisa melangkah ke masa depan dengan kaki kami sendiri. Kini, yang terpenting adalah membangun kembali hidup ini dengan cara kami, dengan orang-orang yang tepat. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan. Meskipun kami mulai membangun kembali hidup kami dengan cara yang lebih sederhana,
Ada banyak hal yang masih tertinggal di antara kami. Luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, yang terus mengiringi langkah kami meskipun kami mencoba mengabaikannya. Aku sering bertanya-tanya apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku tahu jawabannya. Tidak, tidak mungkin. Aku memandang ibuku yang sedang duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan tenang. Meskipun dunia telah berubah begitu banyak, meskipun banyak hal yang telah kami lewati, ibuku tetap menjadi satu-satunya tempat aku bisa kembali. Dia tidak pernah mencela atau menghakimi. Dia hanya ada untukku, bahkan ketika dunia seakan membenciku. Apa kabar, Din? Suara ibuku memecah kesunyian di ruang tamu kami. Dia meletakkan secangkir teh di meja, tatapannya lembut. Baik, Bu, jawabku, meski ada beban berat yang selalu terasa di dada. Aku hanya sedikit memikirkan masa lalu. Ibuku tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku dengan bijaksana. Tidak ada yang lebih aku butuhkan selain ketenangan yang dia berikan. Aku tahu dia mengerti, meskipun aku tak pernah mengungkapkan semuanya. Beberapa bulan yang lalu, aku masih terperangkap dalam kebingunganku. Setelah perpisahanku dengan istriku, aku merasa hancur. Bagaimana bisa aku bertahan setelah semua yang terjadi? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ini ketika hatiku terasa hancur? Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku harus terus berjalan. Aku harus bangkit, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anak-anakku. Mereka adalah alasan aku bangun setiap hari, meskipun aku merasa hampa. Namun, hubungan dengan istriku, meskipun kami masih berada di bawah atap yang sama untuk anak-anak, tidak pernah benar-benar pulih. Ada jarak yang semakin lebar antara kami, seperti sungai yang tak bisa dijembatani. Kami berbicara, tentu saja, terutama tentang anak-anak. Tapi di luar itu, tidak ada banyak yang bisa kami bagi. Setiap percakapan terasa seperti pertempuran kecil yang tak berujung. Aku bisa merasakan kehadiran kekecewaan di antara kami. Terkadang, aku merasa kesepian, meskipun aku tahu aku tidak sendiri. Anak-anakku memerlukan perhatian, kasih sayang, dan kehadiranku sebagai ayah. Aku berusaha memberi mereka itu, meskipun aku tahu mereka bisa merasakan ketegangan yang ada antara aku dan ibunya. Suatu malam, aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Ada perasaan yang mengganggu di dalam dadaku, dan aku tahu itu bukan hanya kelelahan. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Dari jendela, aku bisa melihat cahaya bulan yang menyorot dengan lembut, menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku duduk di sofa dan memejamkan mata, mencoba meredakan gelisah yang mulai menguasai pikiranku. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki pelan dari belakang. Istriku muncul di ambang pintu, matanya sayu dan tampak lelah. Din, kita perlu bicara, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Setiap percakapan kami selalu terasa berat sekarang. Ada rasa yang tak terucapkan di antara kami, sesuatu yang lebih besar dari kata-kata. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku dengan suara pelan, berusaha agar tidak ada ketegangan yang muncul dalam nada suaraku. Istriku duduk di sebelahku dan kami diam sejenak, hanya mendengar suara hujan yang jatuh di luar rumah. Akhirnya dia mulai berbicara. Aku tahu hubungan kita tidak pernah sama lagi setelah semua yang terjadi. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Apakah ini benar-benar permintaan maaf yang tulus? Atau hanya kata-kata yang terlontar tanpa makna? Aku tak tahu. Aku juga minta maaf, kataku setelah beberapa detik. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, dan aku tahu aku juga pernah membuatmu terluka. Tapi, kita sudah terlalu jauh terpisah. Kita sudah kehilangan banyak. Istriku terdiam. Aku bisa melihat di matanya bahwa dia merasa sama. Meskipun ada penyesalan, ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata permintaan maaf. Tapi aku tahu, meskipun ada penyesalan, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan.
Kami sudah terlalu terluka, dan tidak ada jalan yang bisa membawa kami kembali ke tempat yang sama seperti dulu. Aku merasakan sebuah penyesalan, namun di saat yang sama, ada rasa lega. Bagaimanapun juga, aku sudah mencoba. Kami sudah mencoba. Tapi terkadang, meskipun ada cinta, tidak semua hal bisa bertahan. Tidak semua hubungan bisa diselamatkan. Anak-anak butuh kita, lanjutku, mengalihkan pembicaraan. Kita mungkin tidak bisa kembali seperti dulu, tapi kita harus tetap bersama untuk mereka. Itu yang paling penting. Istriku mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu dia merasa hal yang sama. Kami tidak pernah benar-benar benci satu sama lain. Hanya saja hidup membawa kami pada titik di mana kami tidak lagi bisa berjalan di jalur yang sama. Din, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya dengan suara serak. Aku tidak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga tahu kita tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna kata-katanya. Aku juga tidak tahu, tapi kita harus tetap berusaha untuk anak-anak kita. Kita harus membangun sesuatu yang baru, meskipun itu berarti ada luka yang harus kita bawa. Ada keheningan panjang setelah itu. Kami duduk bersama, terdiam di ruang tamu yang sunyi. Malam itu, tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Kami berdua tahu, meskipun ada luka, hidup harus terus berjalan. Kami mungkin tidak bisa memperbaiki semuanya, tetapi kami bisa mencoba untuk menghadapinya dengan cara yang lebih baik. Pagi itu, langit biru cerah, seolah-olah menyambut hari baru dalam hidupku. Tapi, di balik senyum yang kubawa, ada perasaan mendalam yang mengalir di dalam dadaku. Pagi ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan yang aku mulai dengan kaki yang lebih teguh dan hati yang lebih kuat. Aku sudah memilih jalanku, memilih untuk hidup tanpa beban masa lalu, memilih untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tapi, tidak ada kebahagiaan yang lebih lengkap daripada melihat ibuku tersenyum. Ibuku selalu ada untukku. Sejak kecil, dia selalu mengajarkan aku tentang pentingnya keteguhan, tentang bagaimana menghadapi dunia yang terkadang begitu tidak adil. Aku ingat ketika aku kecil, aku sering menangis karena teman-temanku mengejek kami yang hidup sederhana. Ibuku hanya bisa tersenyum, mengusap kepalaku dengan lembut, dan berkata, "Jangan pernah malu menjadi diri sendiri, nak. Kita tidak perlu mengikuti orang lain. Yang penting kita bahagia dengan apa yang kita miliki." Dan sekarang, aku sudah dewasa. Hidupku tidak lagi tentang uang, tidak lagi tentang apa yang orang lain pikirkan. Aku tahu nilai diriku, dan yang lebih penting lagi, aku tahu siapa yang telah membantu aku menemukan itu, ibuku. Perempuan yang tak pernah mengeluh, meskipun seringkali ia harus menanggung beban berat seorang diri. Perempuan yang seringkali lebih memilih diam dan menahan rasa sakit daripada menunjukkan kelemahan. Ibuku, pahlawanku yang tak pernah diakui oleh siapapun. Saat aku berdiri di teras rumah kecil kami, memandang matahari yang mulai terbit, ibuku keluar dari dalam rumah. Dia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya yang sudah mulai beruban dibiarkan tergerai. Meskipun usianya tidak muda lagi, wajahnya tetap memancarkan ketenangan yang selalu menenangkan hatiku. "Din, kamu sudah siap?" tanyanya dengan suara yang lembut, tapi penuh kasih sayang. Aku mengangguk, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ibuku telah melewati banyak hal untuk aku. Dia selalu mengorbankan dirinya untuk memastikan aku bisa mendapatkan yang terbaik, meskipun terkadang hidup kami begitu sulit. Aku tahu, dia tidak pernah mengharapkan penghargaan atau pengakuan dari siapapun. Bagi ibuku, melihat anak-anaknya bahagia sudah cukup. Tapi, aku merasa tak adil. Seharusnya, orang-orang melihat dan menghargai pengorbanannya. Seharusnya, aku bisa memberikan lebih dari sekadar ucapan terima kasih. "Bu," kata-kataku tertahan, tetapi aku berusaha untuk tidak tampak lemah di hadapannya. Aku tahu hidup kita tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untuk kamu, seperti kamu selalu ada untuk aku. Ibuku tersenyum, tatapannya penuh harapan.
Aku tahu, Din. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Tapi aku tahu, ibuku selalu mengkhawatirkanku. Setiap langkahku, setiap keputusan yang aku buat, selalu ada harapan besar di matanya. Harapan agar aku bisa hidup lebih baik, harapan agar aku tidak terjebak dalam kesalahan yang sama seperti yang dia alami. Kami berdua duduk bersama di meja makan, secangkir teh hangat di hadapan kami. Matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari ruangan dengan cahaya yang lembut. Namun, hatiku terasa seperti diselubungi kabut tebal. Ada banyak hal yang masih terasa belum terselesaikan, terutama tentang keluarga istri yang pernah menghina ibuku. Mereka yang dulu begitu merendahkan ibuku, yang merasa kami tidak layak ada di dunia mereka. Pernahkah mereka melihat betapa besar pengorbanan ibuku? Pernahkah mereka sadar betapa keras dia berjuang hanya untuk memastikan aku bisa bertahan di dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini? Tidak. Mereka hanya melihat kami sebagai orang biasa, tak lebih dari sekadar beban. Tapi aku tahu, ibuku lebih dari itu. Dia lebih dari sekadar wanita biasa. Dia adalah pahlawan dalam diam. Sekarang, aku berdiri di titik ini, di tempat di mana aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa aku tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi terbelenggu oleh pandangan orang lain, oleh penilaian yang tak adil. Aku tahu apa yang benar, dan aku tahu siapa yang harus aku lindungi. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Aku menoleh dan melihat seseorang berdiri di ambang pintu. Aku mengenal wajah itu, meskipun sedikit terkendala rasa kesal di hati. Itu adalah mertua dan keluarganya, orang-orang yang dulu merendahkan ibuku. Mereka berdiri di sana, wajah mereka tampak cemas. Mereka tahu, kehidupan mereka telah berubah. Mereka telah kehilangan segalanya, dan kini mereka datang kepada kami dengan rasa malu yang begitu dalam. Ibuku menoleh, hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri di sampingnya, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka datang dengan tangan kosong, wajah penuh penyesalan. Tapi aku tahu, itu bukan penyesalan sejati. Mereka hanya ketakutan. Ketakutan akan kehilangan semuanya. Mama Din, suara mertuaku terdengar lirih. Kami datang untuk meminta maaf. Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang terjadi, semuanya salah. Kami menyesal. Aku menatap mereka dengan dingin. Maaf, setelah semuanya yang kalian lakukan pada kami, kalian ingin meminta maaf hanya karena kalian terjebak dalam kesalahan kalian sendiri? Mertua dan keluarganya terdiam. Wajah mereka memerah, cemas, dan aku bisa melihat bagaimana ego mereka yang besar akhirnya runtuh. Ibuku hanya duduk diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kata-kata itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan ada permintaan maaf yang bisa menghapus luka lama. Aku sudah memaafkan kalian, kata ibuku akhirnya, dengan suara tenang. Tapi tidak berarti aku akan melupakan semuanya. Kita semua punya bagian dalam hidup ini, dan aku percaya karma akan memberi pelajaran. Mereka terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Kami tidak membutuhkan mereka, dan mereka tahu itu. Mereka telah mengorbankan terlalu banyak untuk mengharapkan belas kasihan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengubah pandangan kami. Setelah beberapa saat, mereka pergi, meninggalkan kami dalam keheningan. Aku menatap ibuku, dan meskipun ada kelegaan di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Kebahagiaan ini adalah hasil dari perjuangan tanpa henti. Ibuku, pahlawanku, adalah orang yang telah membuatku menjadi siapa aku hari ini. Aku akan selalu berdiri di sisimu, Bu, bisikku, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karma akan mengajari mereka, dan kita akan baik-baik saja. Ibuku tersenyum, matanya penuh dengan kebanggaan yang tak terucapkan. Dalam diam, kami tahu bahwa kami telah menjalani perjalanan ini dengan penuh hati-hati dan pengorbanan. Dan tak ada yang bisa merampas kebahagiaan yang telah kami bangun dari tangan kami sendiri. Tamat.